Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas emiten bank terbaik di Indonesia. Ada beberapa bank yang sudah saya kumpulkan data-datanya, yaitu 8 bank dengan aset kelolaan terbesar di Indonesia. Bank-bank tersebut mengecualikan BBTN dan BRIS atau Bank BTN dan Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Karena dua bank ini memiliki kekhususan. Jadi tidak saya masukkan dalam analisa ini. Oke, pengen tahu siapa bank terbaik di Indonesia? Simak video ini sampai habis. Jadi saya sudah mengumpulkan 8 bank ya, data 8 bank. Yang pertama saya kumpulkan berdasarkan aset kelolaan. Kenapa aset kelolaan? Jadi bank itu memiliki aset berupa kredit. Kalau asetnya besar, berarti kredit yang disalurkan itu besar. Ya, selain kredit ada aset lain seperti bangunan atau peralatan atau kas, tapi itu tidak signifikan. Ya, jadi bank itu dihitung kinerjanya atau modalnya itu berdasarkan kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Tentu kredit ini berdasarkan uang yang didapat oleh bank. Nah, uang ini bisa dari obligasi atau utang, bisa juga dari simpanan nasabah. Oke. Jadi dari nomor 1 ada Bank Mandiri ya, atau dengan kode BMRI. BMRI ini memiliki aset sebesar 2.257 triliun ya di tahun 2024 first half ya, dan diikuti oleh BBCA, NISP, BBRI dan seterusnya ya. Nah, ini saya sudah urutkan berdasarkan 5-year growth ya. 5-year growth artinya pertumbuhan aset dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nah, dari sini yang paling tinggi adalah Bank Mandiri. Di tahun 2019 asetnya baru 1.300 triliun dan sekarang sudah 2.257 triliun. Artinya ada kenaikan 15,8% per tahun. Yang kedua diduduki oleh BBCA atau Bank BCA dengan 12,3%, dan yang surprisingly adalah Bank OCBC NISP. Ini mampu mencetak pertumbuhan aset sebesar 10,6% per tahun selama 5 tahun terakhir. Dan yang keempat ada BBRI. Jadi di top 4 ini ya sebenarnya tidak tidak aneh ya, ada 4 bank, ada 3 bank besar. Yang cukup mengejutkan adalah OCBC dan NISP. Sementara BBNI yang memiliki aset kelolaan yang termasuk Big Four itu malah ada di urutan ke-6 ya. Jadi growth-nya itu cuma 6% selama 5 tahun terakhir ya. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Bank Mandiri nomor 1, Bank BCA nomor 2, OCBC NISP nomor 3, dan BBRI nomor 4. Oke, lalu bagaimana aset yang besar itu dikonversi menjadi laba? Dan ini sudah saya dapatkan labanya ya, dari ini dalam triliun ya. Paling besar memang Bank BRI saat ini ya. Yang kedua adalah Bank Mandiri di 56 triliun. Ini TTM ya. Jadi meskipun ini data first half, tapi TTM dengan Q3 dan Q4 tahun kemarin ya. Dan yang nomor 3 adalah Bank BCA ya. Tapi itu adalah besar laba. Bagaimana dengan growth-nya? Nah, nomor 1 tetap Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri mampu mencetak growth 23,4% yearly selama 5 tahun terakhir ya. Kenapa sih kok growth ini lebih saya utamakan daripada besarnya? Ya karena kita investasikan jangka panjang. Kalau growth-nya paling tinggi, otomatis 5 tahun lagi akan compounding ya, laba maupun asetnya. Oke, yang kedua ini OCBC digantikan oleh bank swasta NISP ya, Bank Buku 3 NISP. Growth labanya cukup signifikan ya, 18,5%. Dan yang ketiga ya masih diduduki oleh BBCA, bank besar, salah satu bank besar, dan BBRI sebagai 4 big bank ya. Jadi 4 big bank masih menduduki posisi 4
tiga big bank ini masih menduduki posisi 4 besar, namun ada pendatang baru yaitu BNGA atau Bank Niaga. Nah, itu adalah labanya. Jadi laba ini sangat penting, kita lihat growth-nya, bukan hanya volumenya. Kenapa? Karena kalau growth-nya tinggi 5 tahun ke depan, maka dia akan lebih besar labanya dibanding yang dengan growth yang kecil. Contoh misalnya ya ini ya, Bank BNI lagi-lagi ya. Bank BNI ini laba TTM 2024 itu memang cukup besar, 21,2 triliun ya. Ya kalau bisa dibilang 6 kali ya, 6 kali atau 7 kali dari bank ya 7 kali ya, 7 kali dari bukan 7 kali ya, 21 dibagi 6 itu ada 4 kali ya, hampir 4 kali. Jadi laba Bank BNI itu 4 kali lebih besar daripada Bank Niaga. Tapi pertumbuhan labanya Bank Niaga ini 3 kali lebih besar ya, hampir 2 kali lah, 2 kali lebih besar daripada Bank BNI ya, pertumbuhan growth dari Bank Niaga. Maka mungkin 5 tahun ke depan laba dari Bank Niaga ini akan mendekati laba dari Bank BNI. Nah, itu pentingnya growth ya. Jadi di sini di sisi laba BMRI juara, BNGA nomor 2, BBCA nomor 3, Bank BRI nomor 4. Nah, lalu bagaimana dengan kemurahan hati dari kemurahan hati dari bank untuk membagikan growth ya. Jadi ini ada kesalahan sedikit ya. Jadi yang nomor 1 adalah BNGA ya. BNGA pertumbuhan pembagian dividennya itu ada 76%. Yang kedua ada BBCA 67%, yang ketiga BBRI, dan yang keempat adalah Bank Mandiri 43%. Oke, jadi ini salah ya, tadi belum saya ganti. Nah, dari sini kita lihat bahwa BNGA selain growth labanya itu tinggi, dia juga meningkatkan pembagian dividen secara rutin ke pemegang saham, diikuti oleh Bank BCA. Nah, sementara Bank BRI, BMRI, dan kalau bisa kita tambahkan Bank BNI, ini pertumbuhan pembagian dividennya ini hampir sama ya, karena ketiga bank besar ini adalah bank BUMN. Jadi mereka memang ada porsi-porsi yang sudah terukur. Oke, lalu apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari video ini, untuk analisa yang satu ini, itu saya menyimpulkan bahwa total aset BMRI di tahun 2024 ini sudah menyalip BBRI, yang mana 5 tahun yang lalu aset BBRI itu lebih besar daripada aset BMRI. Tapi untuk laba dan dividennya BBRI sekarang masih lebih besar dari Bank Mandiri. Namun dalam beberapa tahun terakhir saya memproyeksikan BMRI akan menyalip laba bersih yang dicetak dan juga akan menyalip BBRI berdasarkan total dividen yang diberikan. Nah, ini adalah salah satu kesempatan bagi kita ya, karena saham BMRI atau Bank Mandiri ini sekarang dijual lebih murah dari BBRI dengan PI 11,8 versus 12,4. Maka saya jadi mikir, meskipun Bank Mandiri yang hari ini harganya sudah naik tinggi ke 7.000, tapi secara valuasi dan secara proyeksi masa depan itu memang lebih bagus daripada Bank BRI. Jadi bisa kita ambil kesimpulan saham terbaik di perbankan di Indonesia saat ini itu masih dipegang oleh Bank Mandiri, karena saya memproyeksikan baik total aset, laba bersih, dan dividen akan terus-menerus meningkat di dalam beberapa tahun ke depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Simak video-video saya selanjutnya dan jangan lupa kalian klik like dan subscribe video-video saya.
Oke, sampai jumpa. Bye.